Shalom, selamat pagi, salam beraktivitas dengan penuh semangat di dalam iman, pengharapan dan kasih setia serta salam sehat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami hikmat melalui kuasa dan Roh Kudus, agar kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Dan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daniel adalah salah satu nabi yang menerima rahasia penglihatan tentang akhir zaman. Tantangan dan aniaya pada masa kesukaran besar di akhir zaman sangatlah berat, sehingga banyak orang akan gugur imannya atau meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, dari firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita lihat yang pertama, orang fasik akan murtad. Orang fasik adalah orang berdosa atau orang yang tidak melakukan firman Allah, di mana orang-orang fasik akan mengalami bujukan atau rayuan yang membawa kepada kemurtatan dengan kata-kata yang licin atau kebohongan. Berbicara bujuk rayuan dengan kata licin, kita bisa melihat bagaimana ular membujuk Hawa sehingga jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 4-5. Iblis merayu Hawa dengan berkata bahwa sekali-kali mereka tidak akan mati, tapi justru akan menjadi sama dengan Allah. Hari ini banyak rayuan dengan kata-kata licin, merayu umat manusia untuk meninggalkan Tuhan dan untuk jatuh ke dalam dosa. Semakin banyak dan pengajaran sesat mulai merajalela mengancam kerukunan antar umat. Tetapi Alkitab jelas berkata bahwa yang akan terpengaruh dengan rayuan tersebut adalah orang fasik yang mudah sekali meninggalkan Allah karena tidak memiliki komitmen dan kesetiaan. Sebab itu jangan sampai kita menjadi orang fasik. Karena orang yang ada dalam posisi ini akan gampang terpengaruh, kemudian mundur dari kekristenan bahkan menjadi murtad. Menjadi orang fasik bukan keberuntungan yang akan kita terima, tetapi kerugian. Tidak ada hal yang menguntungkan menjadi orang fasik, tetapi keadaan yang dialami orang fasik adalah satu. Orang fasik tidak akan menerima keuntungan dan berkat. Keturunan mereka tidak memiliki masa depan. Mereka bisa mengumpulkan uang atau kekayaan, tetapi yang menggunakannya adalah orang yang benar. Ayub 27 ayat 13-19. Yang kedua, orang fasik seperti laut yang berombak. Mereka tidak akan memiliki ketenangan. Mereka tidak akan memiliki arah hidup karena diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan, sehingga tidak akan pernah sampai pada tujuan. Yesaya 57 ayat 20-21. Oleh sebab itu janganlah mau menjadi orang fasik yang meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, boleh kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, dikatakan bahwa orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Mengenal Allah bukan saja tahu, tetapi memahami dengan sungguh pribadi Tuhan. Atau mengenal Allah artinya memelihara persekutuan yang intim dengan Allah, bergaul karib dengan Tuhan, dan menjadi murid yang mau untuk terus ada bersama dengan Tuhan. Dan mengenal Allah juga berarti memahami firman-Nya serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan firman Allah diumpamakan sebagai pondasi yang kuat. Maka ketika kesukaran datang,
iman atau bangunan yang dibangun di atasnya akan dapat bertahan, tetapi juga akan bertindak. Artinya, tahu apa yang harus dilakukan di akhir zaman. Bila kita hidup di dalam pengenalan akan Allah, maka kita akan tetap kuat, sekalipun di tengah situasi yang berat. Kekuatan kita ditentukan oleh seberapa jauh kita mengenal Allah kita. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah membuat kita mundur, tidak akan pernah membuat kita goyah dengan tantangan, pergumulan, masalah yang datang menerpa kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tantangan di akhir zaman semakin berat dan besar menuju masa kesusahan besar. Jangan menjadi orang fasik yang mudah murtad meninggalkan Allah, tetapi sebaliknya, jadilah orang yang mengenal Allah, sehingga tantangan dan kesukaran apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah. Tetapi dengan pengenalan kita kepada Allah, kita akan menerima kekuatan setiap waktu. Kita dapat menjadikan kesempatan untuk semakin mengenal Dia, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Atau kita pun dapat berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya di tengah segala kesulitan hidup. Hendaklah kita menjadi orang yang memiliki komitmen dan setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami menyadari seringkali kami merasa bahwa kami sudah mengenal Engkau. Tapi Tuhan, seringkali pula kami salah mengenali-Mu. Kami mau berkomitmen Tuhan untuk selalu melekat kepada-Mu, sehingga kami dapat mengenali Engkau. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya tidak meninggalkan Engkau, sekalipun besar tantangan yang kami hadapi. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini dimanapun mereka berada. Berkati segala pekerjaan tangan mereka, dan sembuhkan atau pulihkan yang sedang dalam keadaan sakit. Engkau kuatkan yang sedang dalam pergumulan, dan Engkau berikan penghiburan kepada orang yang berduka. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.